Ari Gunawan, S.com.MMSI. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keamanan cyber di bab 1 tentang konsep dasar keamanan. Oke, selanjutnya itu, nah di bab 1 itu ada namanya segitiga CIA atau CIATR. Nah, mendengar kata CIA mungkin sebagian orang akan merujuk pada sebuah badan intelijen milik Amerika Serikat. Namun, nyatanya ada petunjukan lain untuk kata CIA. Pada sistem keamanan secara umum, CIA merupakan singkatan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability. CIA atau sering juga disebut CIA tidak merupakan salah satu aturan dasar dalam menentukan keamanan jaringan atau informasi. Aturan lainnya dikenal dengan perkerian, hack, confidentiality, passion, of control, integrity, integrity, available, dan integrity. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian bisa dilihat segitiganya itu, ya tadi saya sudah jelaskan itu. Di situ tuh ada tiga ya. Ada yang bulatan ini tuh ada informasi security, terus segitiga pertama nomor satu itu ada confidentiality, nomor dua itu ada integrity, nomor tiga itu ada availability. Tuh. Nah, apa sih itu dari C-nya itu confidentiality itu apa sih yang kalian tahu? Mungkin confidentiality itu ada rahasia ya, teman-teman. Apa tuh rahasia sih? Rahasia itu bisa menjaga keomongan atau menjaga lainnya. Nah, tapi dalam keamanan cyber ini atau dari dasar-dasar keamanan, nah dijelaskan ini rahasia atau berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan sebuah pembatasan hak ya akses seorang paling umum dengan menggunakan ekskripsi contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaan seperti data-data sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, penyakit, yang pernah pokoknya penyakit-penyakit yang pernah kita ceritai lah, nomor kartu kredit, nomor kartu bank, nama ibu, dan sebagainya, data milik organisasi ataupun perusahaan. Ada kalanya juga confidentiality ini sejalan dengan privat gitu ya. Pas itu kalau privat itu eh, adalah sebuah data-data atau pokoknya data-data kita yang kita tidak mau publish gitu ya. Tidak mau kita publish ataupun yang kita tidak mau kasih tahu ke orang-orang itu ataupun ketika kita membuka suatu eh, contohnya handphone ya. Contohnya handphone ini kan banyak data-data penting gitu. Nah, ketika orang membuka handphone kita tanpa izin kita, nah kitanya tidak mau berarti kita menjaga privasi-privasi yang ada di handphone gitu. Nah, apa saja sih aspek ini? Nah, ada membatasi pengaksesan terhadap informasi sesuai tingkat kerahasiaannya, melindungi data-data informasi agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, mungkin melindungi data informasi agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang itu apa sih? Nah, data-data tuh yang ada di dalam-dalam ini nih. Misalkan kita mempunyai data-data pribadi, terus orang ini iseng gitu membuka handphone kita tanpa izin, terus informasi informasi data-data kita tuh disebar. Nah, itu kan itu tidak yang tidak berwenang gitu karena di dalam ini tuh banyak-banyak privasi-privasi yang kita tidak boleh ekspor gitu. Nah, gitu. Terus ada lagi dari I-nya ya. Nah, integriti itu keasliannya. Berarti itu keaslian berarti menjamin bahwa data atau informasi yang yang dimiliki oleh kita itu dijaga keasliannya tidak berubah. Tanpa pemilik informasi, integriti menuju pada tingkat kepercayaan gitu ya terhadap suatu informasi detektif di dalam integriti terhadap dua mekanisme gitu ya pengamanan yaitu mekanisme privat dan mekanisme detektif gitu. Mekanisme privat itu apa sih? Nah, merupakan kontrol akses untuk menghalangi terjadinya modifikasi data gitu. Modifikasi data itu sedangkan mekanisme detektif adalah untuk melakukan deteksi terhadap modifikasi yang telah dilakukan oleh orang lain. Contohnya apa aja sih? Melindungi data-data ataupun program yang tidak dimodifikasi tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang gitu ya. Terus memberikan jaminan bahwa data informasi yang kita dapat itu adalah yang dapat dipercaya gitu.
Availability itu availability itu ada kesediaan berhubungan dengan kesediaan informasi ketika kita dibutuhkan. Artinya informasi yang harus kita berikan tuh harus ada unsurnya ataupun harus konkret gitu ya, harus dibutuhkan oleh user dapat dengan cepat diakses. Ya, serangan ini yang paling lazim untuk keamanan ini adalah, kalau misalkan disingkat itu adalah DDoS. Apa sih itu DDoS? Dis- Distributive Denial of Service. Serangan ini memenuhi reservoir atau sumber informasi service dengan permintaan yang banyak atau permintaan di luar pemikiran gitu ya, sehingga server tidak dapat melayani permintaan ataupun bahkan down itu. Nah, di bab 2 itu ada lagi namanya ancaman keamanan. Nah, ancaman keamanan itu apa saja sih? Banyak sekali ancaman keamanan itu. Yang pertama itu adalah manusia. Manusia itu, ancaman dari manusia itu berupa hacking ataupun siapapun yang berusaha yang telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang tidak berwenang ya, yang ataupun pihak berwenang tentunya bisa melakukan pencurian data-data informasi atau perusakan. Terus ada lagi memasukkan program ilegal seperti virus, malware, ataupun yang bisa kita singkat itu ada software ya, software atau um, malicious software gitu. Terus ada lagi yang kedua, yang ketiganya itu kemampuan usaha yang terbatas dalam menggunakan data, memelihara sistem, serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem itu. Terus ada lagi yang kedua, ancaman-ancaman keamanan itu nggak cuma satu ya teman-teman, tapi ada banyak, itu ada 4. Yang kedua itu ada kesalahan perangkat keras. Perangkat keras itu apa sih? Perangkat yang kita gunakan seperti laptop ataupun PC ataupun lainnya ya. Nah, untuk nomor satu itu tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan rusak pada perangkat. Nah, tidak stabilnya gitu ya, tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang, bukan dalam jangka waktu pendek. Di gariskan besar ya, bukan dalam jangka pendek, tapi jangka panjang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap perangkat lunak gitu. Terus keduanya ini ada lagi terjadinya korsleting listrik terhadap yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem gitu teman-teman. Nah, mungkin apa sih yang korsleting listrik itu? Nah, ketika kita membuat suatu sistem ataupun membuat suatu apapun itu dengan sistem-sistem yang ada, nah itu terjadinya korsleting listrik teman-teman. Itu bisa terjadi dengan kerusakan gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada lagi segala macam bentuk gangguan fisik yang dapat langsung maupun tak langsung terhadap perangkat itu. Apa saja gangguan fisik itu? Mau itu tangan kita, apapun dampak yang maupun dengan benda-benda di sekitar kita gitu ya terhadap perangkat lunak kita gitu. Ada lagi yang ketiga itu kegagalan perangkat lunak. Ancaman ini berupa adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, adanya juga uji coba program yang tidak memenuhi sehingga menyisakan error pada perangkat lunak kita gitu ya. Nah, apa saja sih kegagalan perangkat lunak itu? Nah, oke saya jelaskan satu persatu. Ada kesalahan pada sistem operasi gitu. Nah, ketika kita membuat suatu sistem ataupun membuat operasi-operasi sistem gitu ya. Nah, itu misalkan kita ada kesalahan itu akan merambat ke semuanya gitu. Nah, yang kedua itu ada kesalahan saat mengupdate program. Program apa saja? Programnya sangat banyak. Nah, mungkin dari teman-teman bisa cek dari Google ataupun mengenai di program misalkan dengan Windows ataupun dengan lainnya gitu ya. Nah, uji coba program yang tidak memenuhi sehingga menyisakan error pada perangkat lunak kita. Nah, uji coba program yang tidak memenuhi ini apa saja? Uji coba program, banyak program yang kita buat-buat dari apapun aplikasi. Nah, itu bisa menyebabkan error walaupun si programnya tidak tidak memadai gitu ya. Nah, yang terakhir ini tentang alam. Alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah gitu seperti banjir, gempa, kebakaran, longsor, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin
Dari yang pertama itu ada tentang ancaman manusia, kegagalan perangkap, kegagalan perangkap lunak, alam, dan lain-lainnya gitu ya. Oke, langsung saja ke mode serangan keamanan di bab selanjutnya. Nah, mode serangan ini apa saja sih, teman-teman? Ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada interruption. Serangan ini ditunjukkan untuk aspek aspek kesediaan. Nah, aspek kesediaan ini apa saja? Ada availability yang menjadikan sistem tidak tersedia ataupun rusak. Contohnya serangan denial of service attack. Nah, interkripsi serangan ini berupa pihak tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data informasi misalnya dengan melakukan penyedapan. Nah, ketiga ini ada modification. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi aset atau data informasi yang dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan gitu. Nah, yang terakhir ini sangat mode-mode serangan ini sangat banyak ya. Ada 4 ya. Yang terakhir itu ada uh, public research ataupun serangan ini berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah pengguna sah dan mengirimkan pesan palsu ke dalam sistem penyerangan aspek autentifikasi, contoh dengan memasukkan pesan-pesan palsu seperti email ke dalam jaringan komputer kita. Tuh. Ada lagi di bab selanjutnya ini mengenal rekayasa perangkat, mengenal rekayasa sosial. Sorry. Nah, menurut salah satu perusahaan antivirus terbesar, Norton Sosial, engagement atau rekayasa sosial adalah tindakan menipu seorang untuk mengungkap informasi, mengambil tindakan yang dilakukan secara teknologi gagasan utama untuk mengambil keuntungan dari kecenderungan alami dan reaksi emosional korban. Nah, berikut ada 6 tipe ya. Ada 6 tipe. Yang pertama itu ada baik jenis rekayasa sosial. Nah, ini tergantung pada korban untuk mengambil umpan atau tidak sehingga melakukan tindakan tertentu. Contohnya, seorang cyber kriminal mungkin meninggalkan stick USB dengan malware di tempat di mana target atau melihat sudah dilabeli dengan kata-kata seperti rahasia ataupun bonus gitu. Nah, kedua ini ada eh, apa ya? Ada phishing. Phishing adalah secara karena untuk mengambil informasi dari korban pelaku biasanya mengirim email ataupun teks gitu. Nah, yang ketiga ini ada email hacking ataupun konten spam. Nah, beberapa pelaku mengambil keuntungan dengan mencoba memerintahkan akun email dan daftar kontak spam. Contohnya, jika seorang teman mengintip email dan dengan subjek, lihatlah situs ini. Mungkin tidak akan berpikir 2 kali atau 3 kali atau 4 kali gitu ya. Nah, ada lagi membukanya dengan mengambil alih akun email seseorang. Pelaku dapat membuat mereka yang ada di daftar kontak percaya bahwa mereka ini adalah menerima email gitu ya. Nah, yang keempat ini ada pretexting atau pelaku menggunakan dalih yang menarik untuk menipu korban. Katakanlah Anda menerima email menyebut Anda sebagai penerima wasiat email meminta informasi pribadi Anda membuktikan bahwa Anda adalah penerima sebenarnya gitu ya, mempercepat transfer warisan Anda. Sebaiknya Anda Anda berisiko memberi penipu kemampuan untuk tidak menambahkan ke rekening bank Anda gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengakses dan menarik dana-dana Anda gitu. Nah, yang ketiga ini ada lagi uh, quid pro quo. Penipuan jenis ini melibatkan pertukaran tertentu. Pelaku mencoba membuat korban percaya bahwa tukaran itu adil. Contohnya skema dapat memanggil target, berpura-pura menjadi teknis tukang TI. Korban mungkin menyerahkan kredit ya, masuk ke komputer mereka, mengira mereka menerima dukungan teknis sebagai ibarat sebagai gantinya. Itu. Nah, komputer gitu ya. Mereka mengira mereka menerima dukungan teknis sebagai imbalan sebagai gantinya. Skema sekarang dapat menggunakan komputer korban, membatnya dengan malware ataupun mungkin mencuri informasi pribadi dari komputer untuk mencuri identitas gitu. Nah, phishing. Phishing adalah versi suara phishing. V adalah singkatan dari voice note, tetapi sebaiknya
upaya penipu sama penjahat menggunakan telepon untuk menipu korban gitu ya. Menyalahkan informasi yang berharga, contohnya seorang penjahat mungkin menulis seorang karyawannya menyamar sebagai rekan kerja penjahat mungkin menang atas korban untuk memberikan kredensial masuk atau informasi yang lain dapat digunakan untuk menargetkan perusahaan ataupun karyawan gitu. Prinsip-prinsip keamanan. Nah, prinsip-prinsip itu ada 7. Yang pertama, menetapkan kebijakan polisi keamanan yang baik dasar untuk desain sistem. Kedua, melakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Nah, mungkin silakan dari teman-teman dibaca ada 7 ya. Yang ketiga, memperjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Pastikan pengembangan dilatih tentang cara pengembangan keamanan perangkat lunak. Kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan yang terakhir, identifikasi potensi pertukaran antara pengelola resiko dan meningkatkan penurunan biaya dalam aspek ya lainnya efektivitas dan operasional gitu ya. Nah, mungkin saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, hanya milik saya pribadi. Ada walaupun ada salah-salah kata ataupun ucapan tadi dimaafkan. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Terima kasih.